Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita mengupas tentang analisis SWOT atau SWOT analysis, tentang metrik di SWOT, kemudian contoh apa saja yang mungkin sebagai gambaran di review dulu, nanti baru lebih briefly review dulu, nanti lebih komplit pada video berikutnya. Kalau kita lihat nanti ada metrik yang sebetulnya ada namanya PES analysis, di samping ada SWOT. Kelanjutannya juga ada IE vektor, jadi internal eksternal faktor menjadi penting bagaimana agar penetapan atau menerapkan strategi itu menjadi berhasil. Nah, di sini saya lebih briefly saja, lebih tidak detail, more detailnya nanti next videonya tentang metriknya, metrik SWOT-nya itu, dan tentang contoh realnya terhadap SWOT. Mari kita lihat. Nah, ini ilustrasi di awal saja tentang apa itu yang SWOT itu adalah strengths, weaknesses. Saya pikir semuanya sudah paham ya, opportunity dan threat. Opportunity threat itu lebih kepada eksternal, dan strength weakness itu lebih pada internal. Nah, dua-duanya tentu tidak strictly black and white ya, hitam dan putih, karena nanti bisa ada kayak semacam bisa menjadi strength, bisa menjadi weakness, tergantung depend on dari cara pandang manajer, cara pandang dari kita. Sehingga SWOT itu sendiri, penyusunan SWOT itu sendiri di antara level manajemen, antara manajer dengan bawahan, dan antara misalnya di fungsional yang levelnya di bawah, tentu dalam perusahaan yang sama dia punya persepsi yang berbeda. Mari kita lihat. Ini metriknya, jadi ada strength, weaknesses. Kalau misalnya kita lihat strength itu apa yang ternyata lebih baik kita lakukan dibandingkan kompetitornya, yang pertama. Kemudian yang unik dari resource yang bisa kita berikan kepada customer itu apa, resource-nya yang atau yang unik dari kita. Kemudian apalagi yang menjadi kekuatan kita dibandingkan dengan compare dengan close kompetitor ya, kompetitor terdekatnya. Misalnya Alfamart dengan Indomaret itu untuk pelayanan, untuk masalah price misalnya, di Indomaret lebih kompetitif, lebih murah dibandingkan Alfamart misalnya. Kemudian namun dari sisi pelayanan ternyata menjadi weaknesses dari Indomaret, namun menjadi strength dari Alfamart, menjadi lebih responsif, lebih pelayanan yang lebih cepat dan sebagainya misalnya di antrian. Kemudian ini metrik yang kedua tentang weaknesses atau kelemahan, apa yang bisa ditambahkan, misalnya di-improve untuk nextnya. Kemudian resource, baik itu SDM maupun yang lainnya, itu yang memang lebih sedikit. Misalnya untuk stok, misalnya kalau ambil contoh di retail, stok di Alfamart atau Alfamidi ternyata lebih banyak dibandingkan Alfamart untuk stok-stok setiap produk. Nah, itu berarti weaknesses dari Alfamart dibandingkan Alfamidi. Bukan yang punya Pak Midi ya, Alfamidi. Nah, ini baru kelanjutnya di opportunity, apa yang menjadi peluang ke depannya. Kemudian tren itu menjadi suatu keuntungan nantinya jika ada perubahan tren, karena sekarang ini tren sangat cepat berubah. Jadi fast change dari tren. Viral itu satu minggu satu hari berubah, TikTok itu satu hari satu minggu berubah, dan sebagainya. Tentu berdampak pada tren juga penjualan yang melejit seketika, nanti turun seketika juga. Kemudian bagaimana merubah dari strength itu, kekuatan itu, menjadi sebuah peluang. Misalnya space yang luas di Superindo misalnya dibandingkan dengan Indomaret, bagaimana dia dari kelebihan dari itu menjadi sebuah peluang dengan stok yang lebih banyak, variasi dari sebuah item produk. Kemudian threat di situ menjadi ancaman. Kemudian yang kompetitor lakukan misalnya itu harus bisa memantau, monitoring kompetitor itu menjadi penting dari everyday gitu ya. Kemudian misalnya ambil contoh diskon di Indogrosir yang besar-besaran, harganya yang lebih ke harga ke grosir misal, karena di situ Indogrosir. Kemudian dalam layout yang sebetulnya simple,
tapi dia memberikan harga yang sangat murah, harga grosir. Nah, itu menjadi ancaman sebetulnya bagi competitionnya, bagi industri yang, bagi perusahaan yang lainnya di industri yang sama. Kenapa? Apakah itu tidak termasuk di kelemahan atau kelebihan dari Indogrosir? Namun sekaligus menjadi ancaman karena perubahan tren perilaku dari, kalau kita mengenal STP oil, bukan ya, STP segmenting targeting positioning, itu di apa namanya, atau di segmentasinya. Jadi behavior orang itu nanti bisa berubah-ubah. Misalnya menyukai kota tapi dia murah, tapi dia beragam banyak, tanpa parkir, tanpa ribet, larinya ke Indogrosir. Tapi kalau misalnya lebih ke mau dijual lagi, mau ke apa namanya, di resell ya, dijual lagi produknya, mau belinya banyak, pakai box, pakai tosa dan lain sebagainya, pakai pickup, nah belinya ke Indogrosir misalnya. Kalau misalnya di dekat-dekat rumah cuma beli, atau lagi mobile di jalan cuma mau beli kafe misalnya, ice coffee, nah itu belinya di Superindo atau Indomart. Tren itu walaupun di metriknya bagaimana merubah kelemahan itu tidak menjadi sebuah ancaman, tapi membuatnya menjadi sebuah peluang. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini kita lihat tentang contoh ya, real contohnya. Contoh real biar kita, bukan real Madrid, real contohnya biar kita lebih paham terhadap realitasnya. Yang strength misalnya, bagaimana kita merespon lebih cepat terhadap misalnya perubahan-perubahan, itu menjadi strength atau kekuatan. Bagaimana kita memahami betul tentang customer care, good customer care. Karena misalnya kalau di yang kecil-kecil, toko kecil, misalnya toko retail kecil misalnya punyanya person, misalnya punyanya Pak Madun misalnya, for example aja, karena populer di kampus, punya Pak Madun misalnya, dia punya toko, atau punyanya Abel misalnya, dia punya toko. Nah, itu menjadi kekuatan untuk customer relationship dengan customer mahasiswanya, itu menjadi lebih, ikatannya menjadi lebih kencang, lebih keras dibandingkan dengan Indomaret. Misalnya mengenal tiap personnya, misal begitu datang Ali, Budi, Cika, Dedi, Edi, Vivi misal dan sebagainya, itu tahu misalnya Ali ngapain ini, gimana. Kalau Ali misal sekarang lagi skripsi ya, dan sebagainya. Itu namanya bonding customer relationship yang tentu tidak bisa untuk perusahaan yang besar seperti Indogrosir, Superindo, yang tiap orang memahami karena dia banyak. Kemudian tentu di reputasi menjadi penting. Bagaimana menjaga reputasi itu dengan tentu misalnya dikala ada uang yang lebih dari customer, kemudian walaupun nominalnya sedikit, misalnya 900, 700, tapi tetap dikembalikan. Kemudian bagaimana merubah secara cepat, itu menjadi penting. Kemudian low overhead itu juga karena memang perusahaan kecil-kecil ini secara bukan perusahaan ya, misalnya toko kecil itu overheadnya lebih kecil, dia tidak pakai AC misalnya, cuma pakai kipas angin, terus lemnya itu cuma sedikit, sehingga biaya overhead cost itu menjadi lebih rendah. Karena lebih rendah, tentu harga untuk per produknya seharusnya lebih kompetitif, sehingga memberikan good value to customer yang lebih. Misalnya Abel dengan Indomaret dengan Alfamart, tentu harusnya lebih murah dari Abel karena ininya lebih murah. Kemudian ini contoh yang perusahaan small business atau UMKM ya, untuk SWOT-nya. Kemudian yang kedua, tentu memiliki reputasi brandnya sedikit, kemudian market pressure-nya juga sedikit. Tapi jangan khawatir, niche market itu niche research. Jadi menekunin di niche itu, misalnya di Apple cuma mungkin mahasiswa UTM aja, tidak perlu menekunin mahasiswa UB itu ya, Universitas Bangkalan maksudnya, bukan mau Universitas Brawijaya, nah itu tidak perlu. Nah, sehingga dia konsentrasi di sana. Kemudian sedikit staff itu tentu untuk lebih treat staff itu, pelayan itu menjadi lebih bagus karena sedikit. Kemudian
kalau misalnya itu juga menjadi kelemahan kalau sedikit staffnya, misalnya ada yang sakit, rentan dan lain sebagainya, eh, dan apa namanya di ada satu yang misalnya batuk tidak bisa panas, itu sudah tidak bisa beroperasi secara normal lagi. Kemudian namun peluangnya di small business itu adalah tentu banyak peluang-peluang celah di segmen-segmen yang niche market itu besar gitu ya. Kemudian pemerintah sekarang juga gencar untuk bagaimana UMKM itu menjadi tumbuh besar gitu ya. Bisa secara manajemen, secara organisasi itu bisa seperti perusahaan-perusahaan seperti besar, misalnya kalau toko itu bisa seperti Indomaret, Superindo bisa seperti Target, bisa seperti Walmart misalnya kalau di luar negeri. Kemudian nah opportunitiesnya tentu yang terakhir adalah bahwa perusahaan-perusahaan besar itu dia slow dalam mengadopsi teknologi. Pasti misalnya dia dari teknologi yang lama untuk merubah, misal di kasirnya itu dia akan lama karena cost-nya terlalu tinggi, sehingga perusahaan kecil ini bisa menggunakan misalnya mahasiswa untuk digital teknologinya misalnya. Nah, terakhir tentang threat-nya itu kalau teknologi itu yang mahal tentu tidak bisa. Kemudian kalau berkait dengan pasar yang besar, nah ini dia kalah segalanya, dari merek, dari pelayanan, dari apa namanya, dari layout dan lain sebagainya. Tapi tetap di situ ada charge untuk menguasai di niche market masih.